Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Komara, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai konversi bilangan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi utama, ada baiknya kita mengingat lagi materi sebelumnya. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mengenal jenis-jenis sistem bilangan. Ya, masih ingat ya? Sistem bilangan itu ada 4. Pertama adalah bilangan desimal, bilangan biner, kemudian bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar untuk mengkonversikan bilangan-bilangan tersebut. Ya, maksud dengan pengkonversian itu adalah perubahan bentuk. Ya, sebagai contoh adalah sebuah bilangan desimal, kemudian kita rubah bentuknya menjadi bilangan biner, atau bilangan biner kita rubah bentuknya menjadi bilangan heksadesimal. Contohnya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Ya, kita masuk ke konversi bilangan desimal. Ya, di sini kita pertama akan mencoba mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Cara pengkonversian bilangan desimal ke bilangan biner itu adalah dengan melakukan pembagian 2. Ya. Apa yang dibagi adalah bilangan yang akan kita konversikan. Ya, kenapa harus dibagi 2? Karena sesuai dengan basis dari bilangan biner. Ingat ya, masih ingat ya, bahwa bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Pembagian itu secara rekursif sampai sisanya adalah 0 atau sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan sisa-sisa pembagian itu akan membentuk sebuah jawaban. Oke, kita langsung aja biar untuk lebih jelasnya. Contohnya adalah bilangan 59 desimal akan kita konversikan menjadi bilangan biner. Ya. Pertama kita ingat 59-nya ya. Di sini 59-nya kemudian kita bagi 2 ya, 59 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 29, kemudian ada sisanya itu adalah 1 ya. 59 ya, 59 dibagi 2 hasilnya 29, sisanya adalah 1 ya. Kemudian 29-nya kita bagi 2 hasilnya berapa? 14, kemudian sisanya itu adalah 1 ya. 29 dibagi 2 sisanya hasilnya 14, kemudian sisanya adalah 1. Kemudian 14 kita bagi 2 lagi. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7, sisanya adalah 0 ya. 7 kita bagi 2 lagi. 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 1. 3 kita bagi lagi. 3 dibagi 2 hasilnya itu adalah 1, sisanya adalah 1. 1 dibagi 2 lagi bisa nggak? Sudah tidak bisa. Nah, tadi disebutkan di sini ya, sisa-sisa pembagian itu akan membentuk jawaban. Nah, sisa ini itu akan membentuk sebuah jawaban. Bagaimana cara kita membentuknya? Nah, perhatikan. Yang paling atas, sisa yang paling atas ini kita tempatkan di paling kanan. Ya. Yang kedua di selanjutnya. Kemudian yang ketiga di sini. Yang keempat di posisi keempat dari kanan. Kemudian yang ini ya, posisi kelima. Kemudian sisa terakhir kita taruh di posisi keenam. Ya, jadi bisa kita ambil
jawaban di sini ya, bahwa 59 bilangan desimal apabila kita konversikan menjadi bilangan biner adalah 1 1 1 0 1 1 ya. Atau bisa kita bilang bahwa 1 1 1 0 1 1 bilangan biner ya, ingat 2 biner ya, itu setara nilainya dengan 59 bilangan desimal. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya kita masuk ke bilangan oktal. Kita mencoba mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan oktal. Caranya gimana? Sama dengan bilangan biner tadi. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah basis dari bilangannya itu. Ya, ingat bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Ya. Sedangkan bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8. Jadi kalau tadi bilangan biner kita coba mengkonversikan itu adalah dengan cara membagi 2 ya, dibagi 2 bilangannya. Maka kalau bilangan oktal itu kita bagi berapa? Kita bagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8. Oke, sebagai contoh bilangan desimalnya masih sama ya. Bilangan desimal 59 jika dikonversikan menjadi bilangan oktal itu adalah 59 dibagi berapa? 8 ya, dibagi 8, kemudian hasilnya itu adalah 7. Sisanya itu adalah 3. Ya. 59 dibagi 8 hasilnya 7, sisanya 3. 7 dibagi 8 bisa nggak? Sudah tidak bisa. Ya, 7 dibagi 8 sudah tidak bisa. Maka sisa dari hasil ini, pembagian ini akan membentuk sebuah jawaban. Ingat ya, kita ambil dari atas, kita taruh di paling kanan 7 3 ya. Berarti kita ambil kesimpulan bilangan 59 desimal apabila kita konversikan menjadi bilangan oktal itu adalah 73. Atau dengan kata lain 59 itu adalah setara dengan 73 bilangan oktal. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan heksadesimal ya. Kita konversikan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi, dengan biner dan oktal. Yang membedakannya itu adalah basisnya. Ya, kalau tadi biner dibagi 2 karena bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2. Kemudian bila oktal tadi dibagi 8 karena bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8. Sekarang heksadesimal. Ingat, heksadesimal itu adalah bilangan yang berbasis 16 ya. Oke, kita langsung ke contohnya. Bilangan desimalnya masih sama, 59 kita coba konversikan menjadi bilangan heksadesimal. Oke, 59 dibagi berapa? 59 dibagi 16, hasilnya itu adalah 3. Sisanya berapa? Sisanya adalah 11. Ya, ingat bilangan heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16 ya.
bilangan berbasis 16. Yang dimaksud dengan bilangan berbasis 16, bilangan heksadesimal itu adalah mempunyai 16 simbol bilangan. Ya, simbol bilangannya itu adalah 0 sampai dengan 9. Ya. Kemudian A sampai dengan F. Ya. Kalau 10 itu A, 11 B, C itu adalah 12 dan selanjutnya. Ingat ya, 11. Kalau 11, kita masih ingat 11 ya, itu kalau di dalam tabel konversinya ya, 11 itu adalah setara dengan B. Ya, di bilangan heksadesimal ya, 11 itu adalah B. Ya, maka apabila kita tulis itu adalah B, bukan 11. Ya. 11 itu B, ya. Maka jika hasilnya ini 11, maka kita taruh B. Kalau hasilnya itu ada 12, kita taruh C. Tapi kalau hasilnya di bawah ini misalnya 9, ya sudah kita tulis saja 9. Ya. Kalau hasilnya 7, tulis saja 7. Ini apabila lebih dari 9. Ya. Kemudian 3 kita tulis 3 ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bilangan desimal 59 bilangan desimal apabila kita konversikan menjadi bilangan heksadesimal, maka hasilnya adalah 3B ya. Untuk bisa memahaminya silahkan kalian sering melakukan latihan. Contoh-contoh latihan, silakan kalian melakukan latihan sendiri di rumah ya. Baik, kita masuk ke konversi bilangan biner ya, bilangan biner. Oke, sebelum kita melakukan konversi bilangan biner, ada baiknya kita mengetahui mengulang kembali materi sebelumnya mengenai position value dari bilangan biner itu sendiri ya. Ingat, posisinya itu value-nya dari kanan. Bilangan pertama dari kanan itu adalah 2 pangkat 0 atau 1 ya. Bilangan kedua dari kanan itu adalah 2 atau 2 pangkat 1. Kemudian bilangan ketiga itu adalah 2 pangkat 2, bilangan keempat 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Kenapa dia berpangkat 2? Ingat, karena maksudnya bilangannya itu 2 dipangkatkan ya, bukan pangkat 2, maaf, maksudnya 2. Kenapa nih harus 2? Karena bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2 ya. Bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2 ya. 2. Oke, sebagai contoh kita coba bilangan biner 1 1 1 0 1 1 apabila kita konversikan menjadi bilangan desimal adalah cara pengerjaannya begini. Ingat ya. 1 1 1 0 1 1 apabila kita konversikan. Ingat, posisi dari kanan ya, 2 pangkat 0 ya, berarti kita harus ini 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1 ya. Kemudian bilangan kedua itu adalah 2 pangkat 1 di sini ya. 2 pangkat 1, hasilnya itu adalah 2. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Kemudian bilangan ketiga, ingat ini 0, turun ke sini 0, berarti 0 di sini ya. 0 sama dengan bilangannya 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 0. Selanjutnya 1 kali 2 pangkat 3.
2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Bilangan selanjutnya habis 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan hasilnya adalah 16. Selanjutnya itu adalah 1 lagi di sini. 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. 1 dikali 32 hasilnya adalah 32. Nah, hasil perkalian ini kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32, maka hasilnya itu adalah 59. Ya. Maka di sini kita tarik kesimpulan. Bilangan biner 111 011 jika kita konversikan menjadi bilangan desimal itu adalah 59. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversikan bilangan biner ke bilangan oktal. Ya. Caranya itu adalah dengan membagi tiap-tiap digit dari bilangan biner itu menjadi 3 bagian, ya. Jadi bilangan binernya itu kita kelompokkan 3 digit gitu ya. Sebagai contoh ini agar lebih mudah kita memahaminya. Contohnya adalah bilangan biner 111 ya. Bilangan biner 111 011. Apabila kita ingin mengkonversikannya menjadi bilangan oktal itu adalah dengan cara kita membagi-bagi atau mengelompokkan bilangan biner ini menjadi tiga bilangan ya. Dibagi ini 3 ya, ini 3 ya. Kita mulainya dari kanan ya. Kita memulainya selalu dari kanan ya. 110 3 ya. 3 bilangan, kemudian 111 3 bilangan. Kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan seperti ini. Ya. Setelah kita kelompokkan bilangan biner ini, kemudian bilangan binernya ini kita konversikan ya, menjadi bilangan desimal ya. 011 kita konversikan menjadi bilangan desimal. Berapa? Ingat ya, 1 0 kita mulai dari kanan. 1 kali 2 pangkat 0 ini ya. Kemudian 1 lagi, 1 kali 2 pangkat 1 ini. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2 ya. Terus kita jumlahkan ya. Seperti tadi sudah dijelaskan cara mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal sebelumnya ya. Sama kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Hasilnya itu adalah 3. 1 tambah 2 tambah 0. Ya, jadi ini berhubungan dengan materi sebelumnya ya, yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sebelahnya lagi 1 1 1. Kita konversikan. Kita konversikan 1 bilangan pertamanya ya dari kanan. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian ini 1 lagi dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7 ya. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya ini ya, 7 dan 3 ya. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa bilangan biner 111 011 apabila kita konversikan menjadi bilangan oktal itu hasilnya adalah 73 ya. Ingat ya, dikonversikan. Kita bagi jadi 3 ya. 3 bilangan ya. Ini kuncinya di sini ya. Apabila kita ingin mengkonversikan bilangan biner ke bilangan
oktal. Kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 ininya. Bisa dipahami ya? Oke. Apabila tidak dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, apabila ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Ini caranya hampir sama dengan bilangan oktal tadi. Ya, apabila kita ingin mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal, itu sama, caranya hampir sama dengan pada saat kalian mengkonversikan bilangan biner ke oktal. Yang membedakan itu adalah apabila tadi bilangan oktal itu kita bagi kita kelompokkan ya, maksudnya kita kelompokkan bilangan binernya itu menjadi 3 ya. 3 bilangan dimulai dari sebelah kanan ya. Tapi apabila kita ingin mengkonversikan bilangan biner ke bilangan heksadesimal, itu kita bagi menjadi 4 ya, 4. Contohnya ini sama ya, 1101 bilangan biner. Apabila kita ingin mengkonversikan bilangan biner ini menjadi bilangan heksadesimal, maka kita kelompokkan menjadi 4 bilangan ya. 1101 sama sini ya, 1101 kita mulai dari kanan ya. Nah, kemudian sisanya adalah 11 ya, 11 ya. Ini kenapa 0? Ya hanya untuk memenuhi syarat dia 4 saja ya, 4 bilangan. Apabila tidak ditaruh 00, boleh nggak? Boleh saja ya, karena 0 ini nanti nilainya hasilnya tidak akan pengaruh. Ada atau tiada 0 ini kita tambahkan 0 misalnya untuk melengkapi ya 4 bilangan, itu nggak akan ngaruh. Jadi 0 ini hanya untuk melengkapi ya, sebagai pelengkap. Setelah kita kelompokkan, nah ini sudah kita kelompokkannya jadi 4, maksudnya biar kelihatan seimbang aja ya. Sebenarnya 0 ini tidak pengaruh ya pada hasil, tidak akan pengaruh pada hasil nantinya. Kita kelompokkan, kemudian setelah kita kelompokkan, sama tadi caranya kita konversikan 4 digit bilangan biner ini, kita konversikan ke bilangan desimal ya. Nah, 1101 1 kali 2 pangkat 0 itu adalah hasilnya 1. 1 kali 2 pangkat 1 itu hasilnya adalah 2. 0 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 8 hasilnya itu adalah 8. Apabila kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 11. Ingat ya, pada materi sebelumnya ya, 11 itu adalah setara dengan B ya. Yang kita tulis itu bukan 11-nya, tapi adalah B-nya ya. Hasilnya adalah B ya. Kemudian 1101 kita konversikan, ketikkan ini ya, 1100 ya. 1 kali 2 pangkat 0 yang ini ya, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1 yang ini ya, hasilnya adalah 2. Yang ini 0 ya, pasti hasilnya otomatis 0. Ini otomatis hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 0 tambah 0, hasilnya adalah 3. Maka hasil konversi bilangan biner 111011 apabila kita konversikan menjadi bilangan heksadesimal, hasilnya adalah 3B. Oke, untuk materi sekarang saya rasa sudah cukup ya. Tidak saya lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan kemudian di video berikutnya mengenai konversi bilangan oktal dan heksadesimal. Ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Untuk kalian yang ingin terus memantau perkembangan video yang ada di channel ini, silakan kalian subscribe dan klik loncengnya agar kalian bisa terus mendapat notifikasi apabila saya
mengupload video terbaru. Terima kasih atas dukungannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.